Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra alias Buto Ringin, kebangkitan raksasa buto terkutuk yang menciptakan bencana di masa lalu. Cerita ini ditulis oleh Ristory, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Alas Buto Ringin. Surogandru benar-benar menyimpan dendam pada Trageta, yaitu Trajayan Daru. Aku yakin dia pasti akan keluar. Aswan mengangguk mengerti, kemudian memegang kalung Pasopati miliknya. Dengan penuh tekad dia menggunakan 80% kemampuan Asoka. Ayo kita lakukan. Mahendra mengangguk memberi tanda setuju. Aswan langsung melesat ke arah beberapa buto yang berada di sekitar candi, menyerang mata mereka untuk mengganggu penglihatan. Dengan kecepatan dan kekuatan Asoka, dia berhasil membuat kekacauan di antara para buto. Mahendra berlari menuju candi sambil memanggil tombak Madusena. Sebuah cahaya terang muncul di langit melesat menuju Mahendra. Dia berdiri di depan candi dan menancapkan tombak Madusena ke tanah, melepaskan energi yang menciptakan gelombang besar. Surogandru, keluar! Suasana di sekitar candi berubah drastis. Tanah bergetar, angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar di kejauhan. Dari balik bayangan gelap, sosok besar dan menakutkan mulai muncul. Surogandru, makhluk yang mereka tunggu-tunggu, akhirnya menampakkan diri dengan aura jahat yang menyelimuti tubuhnya. Apa yang kau inginkan, manusia? Mahendra menatap tajam ke arah Surogandru, memegang erat tombak Madusena. Aku datang untuk mengakhiri ini. Surogandru mengeram, matanya memancarkan cahaya merah, menandakan kalau dirinya benar-benar marah. Kau lagi Trajayan Daru. Mahendra berdiri dengan tegak memegang tombak Madusena di antara tekanan energi yang terpancar dari Surogandru. Kali ini dirinya sudah benar-benar siap untuk mengakhiri kekacauan yang sudah diciptakan Surogandru. Aku dari Trajayan Daru, menantangmu untuk bertarung. Surogandru tertawa mendengar ucapan Mahendra. Energi hitam dari tubuhnya meluap drastis. Pepohonan tumbang hanya dengan hembusan energi yang dia ciptakan. Apa kau sudah bosan hidup? Apa kau takut untuk berhadapan denganku? Ekspresi Surogandru seketika berubah, menatap tajam ke arah Mahendra. Aku terima tantanganmu, Trajayan Daru. Ketika Surogandru keluar dari singgasananya, aku bisa merasakan aura kegelapan yang mengerikan menyelimuti sekelilingnya. Wajahnya yang dipenuhi dengan kemarahan dan ketidaksabaran tampak jelas. Ini adalah momen yang sudah lama aku tunggu, dan sekarang kami berdiri berhadapan dengan salah satu musuh terbesar kami. Aswan kembali ke sisiku setelah berhasil membuat pengalihan yang cukup untuk mengacaukan para buto. Kami bersiap menghadapi makhluk mengerikan ini. Siapa kau? Kenapa aku merasakan energi senapati ada di tubuhmu juga? Surogandru melirik ke arah Aswan, menyadari kalau darah Trajayan Daru juga mengalir di tubuhnya. Dengan tegas dan tanpa keraguan ia menjawab, Kurasa aku tidak perlu menyebutkan nama aku pada sosok terkutuk sepertimu.
Aku hanya akan memberitahumu satu hal. Kalau aku juga dari Trajaya Daru yang akan melenyapkan setan-setan terkutuk sepertimu. Surogandru tertawa dengan nada mengejek, matanya semakin bersinar dengan kegembiraan sadis. Bagus sekali. Kenapa kalian tidak sekalian membawa seluruh keluarga kalian, agar aku bisa langsung menghabisi semua sisa Trajaya Daru? Aku sedikit kesal saat dirinya berucap seperti itu. Tapi aku sudah berlatih untuk mengendalikan emosiku. Namun Aswan yang orangnya sedikit temperamen membalas perkataannya dengan sedikit mengejek. Kami berdua saja sudah cukup untuk menghadapimu. Aswan tertawa bagi aktor antagonis. Dirinya meniru gaya bicara Surogandru yang mengejek keluarga kami, membuat Surogandru seketika berhenti tertawa. Memangnya apa yang bisa kalian lakukan hingga kalian percaya diri bisa mengalahkanku? Jangan sampai kalian mengecewakanku dengan kekuatan yang kalian miliki. Aswan berhasil memancing emosinya. Aku mengangkat tombak Madusena dan mengarahkan ujung tombak ke arah Surogandru, memanfaatkan keadaan untuk mengalihkan pertarungan ke tempat yang sudah kami rencanakan. Tidak di sini. Jika kau ingin melihat kekuatan penuh kami, datanglah ke Desa Randu Kidul. Desa Randu Kidul, desa yang aku lenyapkan dalam satu malam. Tempat itu cocok untuk menjadi kuburan bagi Trajaya Daru. Aku dan Aswan saling bertukar pandang. Aku tahu Aswan pasti kesal mendengar perkataannya. Banyak nyawa warga Randu Kidul menjadi korban akibat ulahnya, namun dirinya berucap seolah nyawa mereka tidaklah begitu berarti. Aku pun merasakan hal yang sama dengan Aswan. Sebaiknya kau tidak jadi pengecut dengan tidak datang ke Desa Randu Kidul. Kami akan menunggumu di sana. Aku tahu dia pasti sangat kesal dengan kata-kataku, dan aku yakin dirinya pasti akan menemui kami di Desa Randu Kidul. Kami beranjak menuju Desa Randu Kidul dengan langkah cepat, meninggalkan candi yang kembali sunyi setelah Surogandru masuk kembali ke dalamnya. Ketegangan di antara kami berdua begitu terasa, seolah-olah setiap langkah yang kami ambil semakin mendekatkan kami pada takdir yang tidak terelakkan. Aku bisa merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhku. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang tekad, keberanian dan semangat untuk melindungi orang-orang yang terancam olehnya. Ini desanya, Dra. Kami sampai di sebuah gapura desa yang sudah hancur. Ada papanya bertuliskan Desa Randu yang terbuat dari anyaman bambu. Sudah terlihat keropos dan dipenuhi lumut, juga semak belukar. Hanya tulisan Randu saja yang dapat dibaca. Iya, Wan. Aku tidak menyangka ternyata sampai separah ini. Desa Randu Kidul yang kami pijaki saat ini terasa sunyi dan menyeramkan. Menurut Mbah Darso dahulu, desa ini adalah tempat yang penuh kehidupan dan kebahagiaan. Namun sekarang hanya tinggal puing-puing bangunan yang hancur dan reruntuhan yang berserakan. Benar-benar kejam sekali. Aku dapat merasakan setiap sudut desa ini menyimpan kesedihan yang mendalam. Bekas luka dari serangan brutal Surogandru dan pasukannya. Kami berdiri di tengah puing-puing bangunan yang hancur, sisa-sisa dari rumah yang pernah menjadi tempat berlindung bagi penduduk desa ini. Angin malam yang dingin membawa bisikan mengerikan dari masa lalu, mengingatkan kami akan tragedi yang pernah terjadi di sini. Kenapa tidak ada yang membangun kembali desa ini, Yantra? Aku juga sempat berpikir seperti yang dipikirkan Aswan, mengapa tidak ada yang membangun desa ini kembali? Apa mungkin karena mereka takut karena berdekatan dengan alas Butoringin? Entahlah, Wan. Mungkin ada cerita di balik itu semua. Bisa jadi juga karena akses ke sini melalui jalan yang sulit untuk dilewati. Atau mungkin karena mereka, Tra. Aswan menunjuk ke satu arah. Ada beberapa roh dengan rupa yang menyeramkan di sekitar kami, bersembunyi di antara puing-puing bangunan. Mata mereka yang kosong dan penuh duka memperhatikan setiap gerakan kami, seolah-olah mereka menunggu sesuatu, mungkin keadilan, mungkin kedamaian yang tidak pernah datang.
Kenapa tatapan mereka begitu menyedihkan? Aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam di tempat ini. Kesedihan yang begitu kuat hingga membuat hatiku terasa berat, terutama dari tatapan sosok-sosok yang berada di sini. Tiba-tiba kepalaku terasa pusing dan dunia sekitarku berputar. Sebuah penglihatan menguasai pikiranku, seolah-olah aku melihat rol film yang memutar kembali kejadian tragis di masa lalu. Dalam penglihatanku, Desa Randu Kidul tampak begitu tenang. Penduduk desa menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan damai. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba kobaran api melahap bangunan-bangunan yang ada di desa. Suara retakan kayu yang terbakar dan jeritan ketakutan memenuhi udara. Aku melihat sepasang suami istri dan warga lainnya dibawa ke hadapan Sorogandru. Dengan kejam dia melahap mereka hidup-hidup, tidak memberikan ampun sedikit pun. Tidak cuma itu saja, orang-orang yang tidak sempat dibawa kepadanya tewas terbakar atau tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Tangisan dan teriakan ketakutan anak kecil yang mencari ibunya, semua itu terdengar jelas di telingaku, membuat hatiku terasa hancur. Hentikan! Penglihatan itu tiba-tiba berubah kembali dan aku tersadar di tengah puing-puing desa Randu Kidul. Nafasku kembang-kembis merasakan emosi dari penglihatan tadi. Aku terduduk di tanah. Aswan mendekat menanyakan keadaanku. Kamu kenapa, Tara? Aku memukul batu yang berada di dekatku dengan keras hingga hancur. Perasaan marah dan kesal meluap dalam diriku. Mataku berair mendengar teriakan penderitaan warga Randu Kidul yang masih terngiang-ngiang di telingaku. Rasa kesal pada Sorogandru semakin membara dalam diriku, menguatkan tekadku untuk mengalahkannya. Aku nggak apa-apa, Wan. Aku hanya tidak bisa menahan amarahku. Kita harus mengakhiri ini untuk mereka yang telah tiada. Aswan mengangguk mengerti. Mata kami bertemu dalam tekad yang sama. Kami berdua tahu bahwa perjuangan ini lebih besar dari diri kami sendiri. Ini adalah tentang memberikan keadilan bagi mereka yang telah kehilangan segalanya, tentang menghentikan penderitaan yang diciptakan oleh Sorogandru sekali dan untuk selamanya. Aswan mengulurkan tangannya untuk membantuku berdiri. Kami siap menghadapi takdir kami. Sorogandru mungkin kuat, tetapi tekad dan semangat kami jauh lebih kuat. Aku dan Aswan menoleh bersamaan melihat sosok roh seorang anak kecil laki-laki dengan luka bakar di setengah tubuhnya. Dia berdiri di salah satu puing dekatku. Anak itu tampak ragu untuk mendekat. Mungkin masih terpengaruh oleh trauma dari kejadian yang dia alami. Aku bisa merasakan ketakutan yang menggelayuti dirinya. Kita hampiri dia, Wan. Dengan hati-hati aku dan Aswan melangkah mendekatinya. Anak itu melangkah mundur, namun aku memberinya kode dengan kedua tangan agar tidak perlu takut. Dia berhenti melangkah, mengerti isyarat yang aku berikan. Jangan takut, ucapku dengan lembut sambil berjongkok agar sejajar dengannya. Anak itu perlahan mendekat. Matanya penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. Mas, ngapain di dekat rumahku? Memangnya rumahmu di mana? Dia menunjuk puing rumah yang berada di belakangnya. Bangunannya sudah tidak berbentuk. Semak belukar menghiasi rumah itu. Itu rumahku, Mas. Oh, yang itu. Nanti Mas main ke rumah kamu ya. Mas bantu supaya kamu bisa mendapatkan rumah baru yang lebih bagus lagi. Anak itu tersenyum mendengar perkataanku, meski senyumannya masih dibayangi kesedihan. Memangnya Mas bisa melakukannya? Aku juga tersenyum, mencoba memperlihatkan keyakinan pada anak itu. Jiwanya yang belum bisa tenang membuatku merasa prihatin kepadanya. Insya Allah Mas bisa. Kamu dan semua orang yang ada di sini, Mas akan bantu ke rumah kalian yang baru ya. Anak itu melompat-lompat, senang karena ucapanku, namun tidak lama kemudian kembali memasang wajah datar. Mas, nanti di sana bisa ketemu Bapak dan Simbok tidak? Hatiku terasa berat mendengar pertanyaannya. Jantungku seperti tertusuk kesedihan, membuatku harus menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Memang
Simbo dan bapakmu di mana? Dia menunduk dengan mata batinku. Aku dapat melihat pancaran energi kesedihan sekaligus rasa takut yang begitu mendalam. Biar Mas bisa bantu Simbo dan bapak juga. Mereka di mana? Simbo dan bapak dibawa raksasa seram. Aku dan Aswan saling bertukar pandang. Mungkin kedua orang tua anak ini adalah salah satu korban yang menjadi santapan Sorogandru. Anak itu memperhatikan kami dengan tatapan penuh harap dan kesedihan. Mas tidak bisa bantu bapak dan Simbo ya. Kesedihan itu benar-benar terasa di hatiku. Anak kecil yang seharusnya menikmati kebahagiaan bersama teman-teman dan keluarganya direnggut begitu saja oleh kekejaman Sorogandru. Aku mengelus rambut anak itu dengan lembut. Mas akan menolong bapak dan Simbomu juga, supaya kalian bisa bertemu lagi di rumah baru kalian nanti. Anak itu tersenyum meski matanya masih berair. Ia tampak begitu senang. Pancaran energi sedihnya seketika berkurang. Janji ya Mas. Aku mengangguk dan berdiri menatap Aswan yang juga terlihat tersentuh oleh kejadian ini. Pertarungan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi juga tentang memberikan keadilan bagi mereka yang telah kehilangan segalanya. Puing-puing di sekitar kami tampak seolah-olah bereaksi atas penderitaan yang telah terjadi di sini. Roh yang bersembunyi di antara reruntuhan memperhatikan kami dengan harapan yang samar. Kami berdua tahu bahwa kami tidak boleh mengecewakan mereka. Pertarungan ini juga untuk mereka, untuk memberikan mereka kedamaian yang selama ini direnggut oleh kegelapan. Ketika sedang berbincang dengan roh anak kecil itu, sebuah pusaran kabut hitam tiba-tiba muncul. Anak itu merespon dengan segera menyamping dan bersembunyi di belakangku. Ia tampak ketakutan. Mas, ada sosok seram yang akan datang. Aku dan Aswan menoleh bersamaan ke arah pusaran kabut tersebut. Dek, sembunyilah di tempat yang aman. Mas berjanji setelah semua ini selesai, kami akan menenangkan jiwamu sekaligus jiwa orang tuamu. Anak itu mengangguk dan dengan cepat menjauh mencari tempat yang aman di antara puing-puing. Ayo Wan. Aku dan Aswan segera mendekat ke arah pusaran kabut yang mengeluarkan asap hitam membentuk satu sosok. Itu Sorogandru atau bukan? Gak tahu juga Wan. Kami berdua heran kenapa wujudnya sebesar manusia biasa. Apakah itu benar Sorogandru? Tawa menggelegar terdengar tatkala kepulan asap itu memunculkan satu sosok. Itu adalah Sorogandru namun dengan wujud yang berbeda. Dia berdiri di depan kami dengan tubuh seukuran manusia biasa. Kenapa kalian terperangah seperti itu melihat wujudku? Memang cukup mengejutkan. Kami tidak menyangka kalau dirinya bisa berubah wujud seukuran manusia. Aku menoleh ke arah Aswan, dirinya tersenyum sinis mendengar ucapan Sorogandru. Tidak, kami justru senang. Wujudmu seperti itu membuat kami lebih mudah untuk menghantam dirimu. Kalau begitu tunjukkan padaku apa yang bisa kalian lakukan. Ketika Aswan memejamkan mata, menggenggam kalung pasopati miliknya, perlahan sebuah cakar terbentuk dari asap putih yang menyelimuti kaki dan tangannya. Tubuhnya dilapisi aura putih bergaris, matanya bersinar kuning, dengan memasang kuda-kuda seperti harimau yang ingin menerjang mangsanya. Aku juga bersiap mengenakan cincin pancasona dan tombak madusena tergenggam erat di tanganku. Aku membaca sebuah amalan membuat cincin pancasona bersinar putih menyelubung dengan cahaya putih dari permata di tombak madusena. Setelahnya membaca sebuah ajian yang membuat kulit tanganku berubah menjadi merah, mengeluarkan asap yang mengepul. Ajian Braja Musti. Kini wajah Sorogandru terlihat begitu serius, mungkin karena merasakan energi yang terpancar dari kami berdua. Secara bersamaan kami menyerang Sorogandru. Aswan melesat cepat seperti kilat. Cakar putihnya mengepal mengarah ke wajah Sorogandru. Aku menyusul dengan ajian Wiraga Kencana, berusaha mengimbangi kecepatan Aswan.
Surogandru mengangkat kedua tangannya. Pukulan cakar Aswan dan pukulan beraja musti milikku menghantam keras, menciptakan gelombang energi yang memecah tanah di bawah kami. Ledakan cahaya putih dan hitam terbentuk dari kekuatan kami. Surogandru berhasil menahan serangan kami dengan kedua tangannya. Meskipun wajahnya menunjukkan usaha yang keras, tanah di sekitar kami bergetar. Batu-batu kecil melayang di udara akibat benturan energi. Kami berdua terpental mundur. Tidak heran, lawan kami kali ini adalah salah satu dari Panglima Segoro Gede. Tentu dapat ditangkis dengan mudah olehnya. Namun kami juga tidak akan menyerah. Aswan melanjutkan serangannya dengan rentetan pukulan cepat. Setiap pukulannya menghasilkan gelombang energi putih yang menghantam tubuh Surogandru. Aku juga tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat aku melempar tombak Madusena, memanfaatkan celah dari serangan Aswan. Ujung tombak menusuk bagian perut Surogandru, namun seolah tubuhnya dilapisi jirah baja. Tombak Madusena tidak dapat menembus kulitnya. Tombak Madusena terpental ke arahku kembali. Surogandru tetap kokoh. Semua serangan kami dapat ditangkis dengan mudah. Bahkan pukulan bertubi-tubi Aswan juga tidak berdampak apapun kepadanya. Apa hanya itu yang bisa kalian lakukan? Apa-apaan kekuatannya itu? Serangan kita bahkan tidak berdampak apapun. Kurasa memang kami harus menggunakan seluruh kemampuan yang kami miliki untuk mengalahkannya. Jika tidak, ini akan menjadi pertarungan yang menyulitkan. Bersiap, Wan. Dia akan melakukan sesuatu. Surogandru melayang di udara dengan merentangkan kedua tangannya seraya membacakan sebuah mantra. Jagating prawito, pekocepeng kerangking urip, kuasa jroning tlatah bocah nyawiji dening alam. Tiba-tiba kabut hitam menyelimuti area tempat kami bertarung, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Ini... Aswan terkejut, selingkuhan memperhatikan kabut yang muncul menyelimuti area pertarungan kami. Kenapa, Wan? Ini ilmu jagat panguripan. Aku baru mendengar nama ilmu itu. Melihat raut wajah Aswan yang berubah, aku tahu ilmu ini bukan ilmu biasa. Apa itu jagat panguripan? Ilmu jagat panguripan adalah ilmu batin tingkat tinggi yang mampu membuat penggunanya menciptakan medan pertempurannya sendiri. Dengan ilmu ini, dia akan lebih leluasa dan dapat menciptakan serangan dari berbagai arah. Siapapun yang terperangkap tidak akan bisa merasakan hawa keberadaan penggunanya. Kamu tahu dari mana, Wan? Ini seperti ilmu yang digunakan Ki Karta saat aku dan Juna berhadapan dengannya. Aku tidak menyangka kalau ada ilmu seperti ini. Ini mungkin akan membuat kami lebih kesulitan berhadapan dengannya. Secepatnya kami harus mencari solusi agar situasi tidak semakin memburuk. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar yang entah dari mana asalnya. Surogandru berbicara, suaranya bergema di seluruh medan. Mari kita lihat, apakah kalian bisa melewati jagat panguripan milikku? Aku dan Aswan saling membelakangi, bersiap menghadapi serangan dadakan yang kapan saja bisa muncul. Bagaimana cara mengatasinya? Hanya ada dua cara. Menciptakan ruang sendiri yang mampu mengalahkan ilmunya, atau keluar dengan portal gaib. Tapi entah itu bisa dilakukan atau tidak, karena jagat panguripan Surogandru terasa berbeda. Seperti ada tekanan energi yang besar yang membatasi energi batin kita. Perkataan Aswan benar. Aku juga merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam diriku. Rasanya seperti tersendat untuk mengeluarkan energi batinku. Awas, Ndra! Sebuah bayangan Surogandru tiba-tiba muncul dari dua arah, menyerang kami dengan kepalan tangan yang memunculkan bara api. Aku dan Aswan berhasil menghindarinya, melompat ke samping sementara Aswan menunduk. Meski tidak dapat merasakan kemunculan bayangan itu, Aswan masih dapat merasakannya dengan insting tajam yang dimilikinya. Tetap waspada. Serangan itu tidak berhenti. Dua bayangan muncul kembali, menyerang kami dengan lebih ganas. Aswan bergerak dengan gesit mencakar mereka semua. Aswan berteriak mencoba memancing emosi Surogandru. Dasar demit pengecut!
Tidak berani berhadapan langsung, hanya bersembunyi di balik kabut. Kini 5 bayangan muncul di hadapan kami masing-masing. Tangan-tangan bayangan Sorogandru memancarkan api yang membara, siap menghantam kami. Ini tidak ada habisnya. Serangan dadakan terus berdatangan. Aswan selalu memberiku isyarat untuk menghindar tatkala sebuah serangan datang. Jika terus seperti ini, kami justru akan kehabisan tenaga menghadapi bayangan Sorogandru yang terus berdatangan. Aku harus memikirkan cara setidaknya membuka ruang jarak pandang agar dapat menemukan wujud asli Sorogandru. Wan, beri aku waktu sesaat. Aku akan mencoba melakukan sesuatu. Apa yang mau kamu lakukan, Dra? Aku ingin mencoba menetralisir dengan kemampuan batu panca putih dan menyerap sedikit energi hitam. Meski tidak dapat menghancurkan ruang jagat panguripan ini, setidaknya aku bisa membuat area di sekitar kita terlihat. Itu akan memudahkan kita untuk menghindari atau menyerang. Aswan mengangguk mengerti maksudku. Dia maju menghadapi bayangan-bayangan Sorogandru, memberikan waktu yang aku butuhkan. Dengan cepat aku menggenggam tombak Madusena dan mulai membaca sebuah amalan. Batu panca putih mulai bersinar terang, menyebarkan cahaya putih yang menembus kegelapan kabut hitam. Aku bisa merasakan energi hitam yang mengelilingi kami mencoba melawan. Namun kekuatan batu panca putih berhasil menetralisir sebagian darinya. Kabut hitam di sekitar kami mulai memudar, memberikan kami sedikit pandangan yang lebih jelas. Bayangan-bayangan Sorogandru masih ada, tapi setidaknya kami sekarang bisa melihat mereka dengan lebih baik. Kalian pikir itu bisa mengubah keadaan? Manusia bodoh. Dari beberapa bayangan, aku seperti merasa ada wujud asli Sorogandru. Meski samar, namun sedikit demi sedikit aku dapat merasakannya. 5 bayangan kembali menyerang secara bersamaan. Aswan menghadapi 2 bayangan, sementara sisanya mengarah ke arahku. Aku memutar tombak Madusena menghantam 1 bayangan yang seketika berubah menjadi kabut. Aku mengubah arah menusuk bayangan yang menyerang di depan. Kemudian memutar tombak Madusena lagi ke arah belakang untuk menangkis serangan dari belakang. Aku mendorong sosok di belakangku, membuatnya mundur beberapa langkah. Dengan sekuat tenaga, aku melemparkan tombak Madusena ke arahnya. Tombak Madusena terpental kembali ke arahku. Sosok itu mampu menangkisnya, berbeda dengan bayangan lainnya yang tidak mampu menangkis seranganku. Sepertinya kau adalah wujud yang asli. Hebat juga kau mampu menyadarinya. Seperti dugaanku, bayangan tidak akan menangkis serangan. Mereka hanya diciptakan untuk menyerang, bukan untuk bertahan. Aswan yang sudah selesai dengan bayangan Sorogandru berdiri di sebelahku. Hadapi kami secara langsung, dasar demit pengecut. Kini tidak ada tawa dari Sorogandru. Kurasa ia mulai serius karena ucapan Aswan. Asoka, kerahkan semua kekuatan. Aswan menggunakan 100% kekuatan Asoka menyerang dengan kecepatan luar biasa dari berbagai arah. Namun Sorogandru mampu menangkis setiap serangannya dengan menciptakan bayangan dari setiap arah serangan Aswan. Aswan tidak menyerah. Ia menambah kecepatan serangannya lagi, membuat dirinya terlihat seperti menciptakan bayangan juga. Bola mata Sorogandru mengikuti setiap pergerakan Aswan, hingga tiba-tiba sebuah pukulan menghantam keras wajah Sorogandru. Aswan kembali ke tempatku. Aku sengaja tidak menyerang dan hanya mengamati. Aku merasa ada yang aneh setiap kali Aswan melakukan serangan. Sepertinya ada energi batin yang masuk ke dalam tubuh Sorogandru. Apa ini kemampuan penuhmu? Aswan terengah-engah, napasnya memburu. Ia menatap Sorogandru dengan kesal. Serangannya tidak berdampak apapun pada Sorogandru. Ini benar-benar melelahkan. Aku memperhatikan Aswan yang kelelahan. Energi batinnya ia keluarkan sepertinya menguap mengarah ke tempat Sorogandru berada. Aku membacakan ajian Braja Musti, dan Sorogandru memperhatikanku dengan senyum sinis. Pukulan itu juga tidak akan berdampak apapun kepadaku.
Aku melesat menyerang ke arah kepala Surogandru. Ia tidak bergerak sedikit pun, seolah membiarkan seranganku mengenainya. Tepat saat aku menghantam wajahnya, energi dari pukulanku menipis meresap ke tubuh Surogandru. Dampak seranganku melemah dan pertahanan Surogandru semakin kokoh. Aku melompat mundur ke arah Aswan. Sudah aku duga. Aswan menoleh ke arahku bertanya-tanya apakah maksud dari perkataanku. Setiap serangan yang kita lancarkan menggunakan ilmu batin akan melemah karena diserap olehnya. Maka dari itu, serangan kita tidak berdampak apapun kepadanya. Aku sengaja melancarkan serangan ajian Beraja Musti pada Surogandru hanya untuk memastikan pengamatanku. Rupanya sesuai dengan dugaanku, ia mampu menyerap energi batin kami dari serangan yang kami lancarkan. Lalu, bagaimana cara kita menyerangnya, Ndra, jika tidak menggunakan ilmu batin? Kurasa ini akibat ilmu jagat panguripan miliknya. Mau tidak mau, kita harus menyerang dengan ilmu bela diri kita, Wan. Kita harus mencari cara untuk keluar dari jagat panguripan ini agar bisa menggunakan ilmu batin kita. Gunakan mustika lintang jagat untuk membuka portal, Ndra, agar kita bisa keluar dari jagat panguripan ini. Tidak mungkin bisa, Wan. Dia tidak akan membiarkan kita membuka portal. Aku akan mengalihkan perhatiannya menggunakan seluruh kekuatan Asoka. Percuma, Wan. Jagat panguripan miliknya menyerap energi batin yang kita gunakan. Jika kita berhasil keluar pun energi batin kita akan terkuras terlebih dahulu, dan kita tidak akan bisa menghadapinya lagi karena kehabisan tenaga. Aku sadar bahwa ilmu jagat panguripan milik Surogandru sangat merepotkan. Setiap kali kami menggunakan kekuatan batin, dia menyerap seluruh energi yang kami keluarkan. Otomatis menambah kekuatannya sementara kekuatan kami semakin terkuras. Seandainya pun kami berhasil keluar dari medan ini, keadaan tidak akan berubah. Satu-satunya cara adalah dengan bantuan seseorang dari luar medan ini. Aswan menghela nafas panjang menatap Surogandru yang masih berdiri dengan senyum penuh kepuasan. Rasa putus asa mulai tampak di wajahnya, namun tekadnya belum surut. Jadi apa yang harus kita lakukan, Ndra? Bertahan hingga bantuan dari luar datang. Di desa Songgolawu, tepatnya di gerbang Alas Butoringin, di tengah kepulan kabut hitam, Ki Karta berdiri dengan cemas melihat Juna yang kembali bangkit dengan tubuhnya diselimuti energi yang terpancar dari pusaka Bajragada, membentuk kilatan petir di sekitarnya. Kau akan melihat kekuatan asli dari anak keturunan Prabu Tirtoyoso Wirabumi. Dikeluarkannya hanya dia yang mewarisi seluruh kekuatan sang Prabu. Itulah yang membuatku tergerak untuk membimbingnya mengendalikan kekuatan itu. Ki Karta tidak yakin dengan apa yang dikatakan Baseno. Selama ini tidak ada yang mewariskan kekuatan Wirabumi. Tidak mungkin bocah itu adalah anak yang ditakdirkan untuk mewarisinya. Kau akan melihatnya sendiri. Ki Karta kembali menoleh ke arah kabut hitam yang memperlihatkan Juna sedang berhadapan dengan dua buto. Juna mengangkat pusakanya ke langit. Tiba-tiba cahayanya melesat ke langit, menyibakkan kabut hitam jagat panguripan milik Ki Karta. Awan hitam apa itu? Ki Karta memperhatikan ke arah langit. Awan hitam menggumpal, kilatan petir muncul dari awan hitam tersebut. Anehnya, hanya di area mereka berada saja awan itu muncul. Dua buto yang berhadapan dengan Juna kembali menyerang dirinya. Namun tiba-tiba saat ingin menyentuh Juna, kedua buto itu terpental kejang-kejang. Ada perisai petir yang melindungi Juna. Juna menggerakkan pusakanya ke arah dua buto itu. Sebuah petir besar muncul dari gumpalan awan, menyambar kedua buto itu, membuat mereka seketika terkapar di tanah. Asap hitam menguap dari kedua buto itu. Petir suci itu mampu menghapus kegelapan apapun. Ki Karta semakin panik merasakan energi batin Juna yang bertambah besar. Dia tidak menyangka meski sudah menggunakan kemampuan Surogandru, kenapa masih ada rasa takut saat melihat Juna. Juna membaca sebuah mantra.
Kabut hitam milik Kikarta perlahan tertelan oleh kabut putih yang diselimuti petir. Kabut apa ini? Ini adalah ilmu jagat panguripan milik anak itu, Karta. Kikarta selingkuhkan, dari keningnya muncul keringat, tanda kepanikannya semakin menjadi. Tidak mungkin ilmu jagat panguripan milikku mampu dibatalkan dengan ilmu miliknya. Kikarta tidak percaya, padahal ilmu jagat panguripannya sudah meningkat akibat kekuatannya diberikan Sorogandru. Tapi itu tidak berguna di hadapan Juna. Meski dirimu mendapat kekuatan Sorogandru, seharusnya kau tahu siapa pengguna pertama ilmu jagat panguripan. Kikarta terbelalak menyadari perkataan Baseno. Meski Kikarta mendapatkan kekuatan Sorogandru sekalipun, jagat panguripan adalah ilmu yang diciptakan oleh Prabu Tirtayasa Wirabumi. Tentu milik Juna mampu melenyapkan ilmu Kikarta. Tidak mungkin. Kikarta semakin panik. Dia mundur beberapa langkah berniat untuk melarikan diri. Namun percuma saja, setiap kali Kikarta bergerak, tiba-tiba sebuah petir yang menyelimuti kabut menyambar dirinya. Wah! Kikarta tersungkur. Dia mencoba berdiri berusaha untuk menjauh. Namun lagi-lagi usahanya sia-sia. Kabut yang diselimuti petir tidak membiarkannya bergerak sedikit pun. Percuma saja, Karta. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari ilmu jagat panguripan Prabu Tirtayasa. Sebuah siluet seseorang dengan benda di tangannya yang bersinar mendekat ke arah samping. Siluet itu berkedip seolah petir yang berkilatan muncul di setiap langkahnya. Semakin dekat siluet itu, semakin jelas itu adalah Juna. Dirinya mendekati Kikarta. Wah! Kenapa selalu saja ada orang yang menghalangi? Kikarta berteriak putus asa. Kepanikan dan ketakutan meliputi wajahnya. Setiap kali ada kesempatan untuk membalas dendam, selalu saja ada yang menghalanginya. Dirinya merasa terpojok, tidak ada pilihan lain selain melawan. Kikarta merapalkan sebuah mantra, tubuhnya seketika diselimuti asap hitam. Dia berucap dengan lantang, "Akan aku habisi kalian semua." Kikarta berlari ke arah Juna, tidak memperdulikan petir yang menyambar dirinya. Dengan santainya Juna berjalan terus mendekat ke arah Kikarta. Awan hitam mengikuti pergerakannya. Tangan Kikarta semakin membesar. Dengan sekuat tenaga dirinya mengayunkan pukulannya ke arah Juna. Kegelapan mungkin kuat, tetapi secercah cahaya akan selalu ada untuk meneranginya. Juna melompat mengadu pukulan itu dengan pukulan petir miliknya. Benturan dua energi terjadi. Tanah di sekitar mereka retak akibat petir yang menyambar. Baseno sampai harus menggunakan perisai gaib untuk menahan tekanan energi mereka. Juna sudah berkembang pesat. Benturan energi itu menghasilkan ledakan besar, menghancurkan pepohonan di sekitar mereka. Juna dan Kikarta terdorong mundur, namun Juna dengan cepat memulihkan keseimbangannya. Dia melihat ke arah Kikarta yang terengah-engah, wajahnya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Apa hanya segitu kekuatanmu, Kikarta? Jangan sombong kau bocah. Kikarta mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba mengumpulkan energi terakhirnya, namun sebelum dia sempat menyerah, Juna mengangkat pusakanya ke langit. Awan hitam yang berada di atas mereka bergemuruh. Tiba-tiba petir besar menyambar turun, mengarah langsung ke tubuh Kikarta. Kikarta berteriak kesakitan saat petir itu menyambar tubuhnya, menghancurkan sisa-sisa kekuatan jahat yang ada dalam dirinya. Tubuhnya terjatuh, asap hitam menguap dari tubuhnya yang kini tidak berdaya. Perlahan wujudnya berubah menjadi manusia kembali. Seluruh kekuatan Sorogandru yang berada di tubuhnya melebur. Petir suci Juna menghanguskan semua kekuatan gelap itu. Kikarta tidak sadarkan diri dengan tubuh mengeluarkan asap akibat petir Juna. Juna mendekat memegang pusakanya dengan erat. Ini adalah akhir dari kekejamanmu, Kikarta.
Kekuatan batinmu sudah kulenyapkan. Sekarang kau tidak akan mampu menggunakannya lagi. Mbah Seno mendekat ke arah Juna, menyentuh pundaknya. Juna terkejut. Mbah Seno seketika dibuat kejang-kejang. Juna panik. Dia mengangkat pusakanya, melepaskan seluruh kekuatannya. Kabut dan awan hitam seketika menghilang. Juna menaruh dengkulnya di tanah, meminta maaf pada Mbah Seno karena keterkejutannya membuat Mbah Seno tersambar petir yang melapisi kabut. Maaf Mbah Seno, aku nggak tahu kalau itu Mbah Seno. Mbah Seno mengedip-ngedipkan mata, merapikan baju dan rambutnya yang berdiri. Tubuhnya mengeluarkan asap akibat sambaran petir. Meski sedikit terasa sakit dan terkejut, Mbah Seno tidak ingin menunjukkannya di depan Juna. Tidak apa-apa Juna. Wong cuma petir kecil. Lain kali kendalikan petirmu itu. Jika tidak akan membuat orang pingsan. Iya Mbah, maaf. Lain kali aku akan lebih berhati-hati menggunakannya. Ki Karta sudah terkapar tidak sadarkan diri, dan Buto yang bersamanya juga sudah menghilang entah kemana. Juna mengikat tubuh Ki Karta di salah satu pohon beringin yang ada di sana. Tiba-tiba, sebuah ledakan energi mengejutkan Mbah Seno dan Juna. Ledakan energi apa itu? Mbah Seno yang lebih peka segera mengenali pancaran energi itu. Raut wajahnya berubah menjadi serius. Itu adalah bentrokan energi Mahendra dan Aswan yang berhadapan dengan kekuatan hitam yang begitu besar. Apa mungkin mereka sudah bertarung dengan Surogandru? Mbah Seno mengangguk dan segera mengajak Juna ke gerbang alas Butoringin. Ayo, kita harus melepaskan pagar kabut yang kau ciptakan. Tapi Mbah, kalau dilepaskan, sosok-sosok yang ada di alas Butoringin mungkin akan mengganggu warga desa lagi. Mbah Seno berhenti melangkah, menoleh dengan menyipitkan mata ke arah Juna. Ia tersenyum samar. Apa kau lupa dengan keahlian gurumu ini? Oh iya, maaf Mbah, aku lupa kalau Mbah Seno adalah ahli dalam membuat pagar gaib ataupun segel. Dengan permintaan maaf yang tulus, Juna mengangkat pusakanya. Kabut yang menutupi alas Butoringin tersibah hingga menghilang. Mbah Seno kemudian berdiri di tengah gerbang alas Butoringin. Ia mengeluarkan sebuah benda berbentuk paku seukuran jari tengah orang dewasa, lalu menancapkannya di tengah gerbang seraya membacakan sebuah amalan sambil memutar tasbihnya. Juna mengenali ilmu itu. Segel paku sukmo. Sebuah segel yang terbuat dari sukma penggunanya yang tidak akan mampu ditembus bahkan oleh Buto sekalipun. Sebuah cahaya menyebar membentuk perisai gaib. Setelah selesai, Mbah Seno mengajak Juna kembali ke dalam alas Butoringin dengan tergesa-gesa. Juna bingung mengapa Mbah Seno buru-buru sekali. Mbah, kita ingin kemana sih? Mbah Seno tidak menjawab. Dirinya merapalkan sebuah mantra. Pusaran kabut seketika terbentuk di hadapan mereka. Ke desa Kencana Wungu, kita akan menjemput seseorang. Di desa Kencana Wungu, Ki Gondo terperangah saat serangan yang ia lancarkan lenyap ketika menyentuh belati Kudrawinata milik Arlingga. Arlingga menghampiri Mbah Arya menunjukkan belatinya yang meluap dengan energi putih. Terima kasih Mbah, sudah memberitahu caranya. Ki Gondo kesal karena kekuatannya selalu dikalahkan oleh kekuatan seorang bocah. Dia mengeram kesal mengeluarkan gelombang energi hitam dari tubuhnya. Mbah Arya dengan congkaknya berkata pada Arlingga, Lihat, cah gede ngamuk. Arlingga tertawa. Ki Ambar dan Mbah Sugeng yang melihat mereka begitu santai di bawah pancaran energi Ki Gondo terperangah. Mbah Sugeng bertanya pada Ki Ambar, kenapa mereka bisa begitu santai di tengah tekanan energi ini? Salah satu pendekar Trimukti dan satu anak muda dengan pusaka belati. Sepertinya mereka memiliki batasan kekuatan yang melebihi Ki Gondo. Ogeng genini bali, bakar sedoyo geseng rumpeng satumprah, kuasaning ingsun jroning raga. Ki Gondo membaca sebuah mantra yang membuat kedua tangannya memunculkan api yang membara. Akan aku hancurkan kalian bersama dengan desa ini. Mbah Arya dan Arlingga seketika menoleh ke arahnya, memahami bahwa Ki Gondo sedang mengerahkan seluruh kekuatannya. Mbah Arya memberikan tawaran pada Arlingga.
Dirimu yang akan mengakhiri atau aku? Arlingga melangkah maju dengan rasa percaya diri menjawab. Biar aku saja, Mbah, sekaligus menguji kekuatan baru ini. Aku akan menunggumu di sini. Pastikan kalau kamu bisa mengalahkannya. Mbah Sugeng terperangah melihat keberanian Arlingga. Arlingga membaca sebuah amalan, membuat belatinya semakin diselimuti energi putih. Kau tidak akan mampu mengalahkan kekuatanku. Mari kita lihat, apakah perkataanmu itu benar atau tidak. Sementara itu, tiba-tiba sebuah portal gaib muncul di depan Mbah Arya. Juna dan Mbah Seno muncul dari portal tersebut. Mereka terperangah melihat apa yang ada di hadapannya sekarang. Bukan kekuatan Ki Gondo yang membuat mereka terperangah, melainkan pancaran kekuatan Arlingga. Itu Arlingga? Mbah Seno tidak menjawab, dirinya masih terperangah melihat kemampuan cucunya yang berkembang pesat. Tiba-tiba dari belakang Mbah Seno, sebuah tepukan terasa di punggungnya disertai suara serak. Jangan menghalangi pemandangan. Mbah Seno menoleh ke belakang dan melihat Mbah Arya sedang duduk santai di sebuah batu. Apa yang terjadi pada Arlingga? Lihat saja dulu, anak itu memiliki potensi kekuatan yang akan melebihi dirimu. Mbah Seno duduk di batu di samping Mbah Arya menyimak kemampuan cucunya. Ki Gondo mulai bergerak menyerang Arlingga dengan pukulan tinju apinya. Arlingga menghindari dengan gesit. Kobaran api membakar tanah, semak dan pepohonan di sekitar mereka. Api itu membakar segalanya. Jika terus seperti ini bisa gawat. Arlingga berpikir jika pertarungan ini terlalu lama, hutan dan perkebunan bisa hangus dibuatnya. Dia mengangkat belatinya menangkis pukulan api Ki Gondo. Setiap kali belatinya bertabrakan dengan api Ki Gondo, api tersebut semakin terkikis. Apa yang terjadi dengan tinju api milikku? Ki Gondo merasa heran mengapa apinya semakin mengecil. Namun ia tidak memperdulikannya dan terus menyerang Arlingga hingga akhirnya api di tangannya lenyap seutuhnya. Ki Gondo panik dan bingung menatap kedua tangannya yang kini tidak lagi mengeluarkan api. Tidak mungkin, apiku lenyap begitu saja. Arlingga memanfaatkan celah tersebut, berlari lalu melompat dan mengarahkan ujung belatinya ke perut Ki Gondo. Jangan ini, semuanya berakhir Ki Gondo. Dari tusukan tersebut muncul cahaya yang menciptakan ledakan. Asap mengepul dan Ki Gondo mengeram. Siluetnya perlahan mengecil dari balik kepulan asap. Arlingga telah melenyapkan kekuatan batin Ki Gondo dengan menggunakan belati Kudrawinata. Ki Gondo terkapar tidak berdaya. Sosok-sosok yang datang bersamanya mundur masuk ke dalam hutan saat melihat Arlingga mengacungkan belati ke arah mereka. Mbah Seno, Juna! Arlingga menoleh ke arah Mbah Arya, tersenyum saat melihat Mbah Seno dan Juna ada di sana. Dia segera menghampiri mereka berdua. Ki Ambar dan Mbah Sugeng ikut mendekat ke arahnya. Siapa yang mengajarkanmu cara meningkatkan ajian cahaya manunggal? Arlingga menunjuk Mbah Arya. Mbah Seno menatap sahabatnya itu dengan senyuman yang meregah. Namun Mbah Arya pura-pura bersiul sambil melihat ke arah langit. Ki Ambar memuji kekuatan Arlingga, sementara Mbah Sugeng meminta maaf karena sebelumnya meremehkan dirinya dan Mahendra. Arlingga mengerti dan tidak mempermasalahkannya. Mahendra dan Aswan sedang berhadapan dengan Surogandru. Mbah Seno berucap yang membuat suasana seketika menjadi hening. Mbah Arya seketika berdiri dari duduknya, wajahnya menjadi serius mendengar kedua cucunya sedang melawan salah satu panglima Segoro Gede. Kalau gitu, ayo kita bantu mereka. Mbah Seno mengangguk sementara Mbah Arya kembali duduk. Dia berkata pada Mbah Seno, biarkan Arlingga dan Juna yang pergi. Kenapa? Kita akan menyelidiki prasasti peninggalan Eyang Sena dan Eyang Wira. Mbah Seno mengangguk mengerti. Dirinya menatap Arlingga dan Juna. Melihat perkembangan murid dan cucunya itu, rasa percayanya tiba-tiba muncul. Terutama karena Arlingga dan Juna memancarkan keyakinan besar bahwa mereka mampu membantu Mahendra dan Aswan menghadapi Surogandru.
Baseno mengelus kepala Arlingga dan Juna. Kalian sudah sampai di titik ini, padahal sejak kecil kalian hanya terlihat seperti anak-anak biasa. Baseno menyerahkan permasalahan ini pada Arlingga dan Juna. Mereka berdua mengangguk mengerti. Baseno mulai membuka portal gaib, namun sebelum Arlingga dan Juna pergi, Baseno berpesan, sampaikan pada Mahendra, mantra di kertas itu mungkin bisa membantu kalian. Arlingga dan Juna mengangguk mengerti lalu memasuki portal gaib. Portal tersebut berkilauan sebelum akhirnya mereka menghilang menuju medan pertempuran baru di mana Mahendra dan Aswan sedang bertarung melawan Surogandru. Dengan keyakinan yang teguh, mereka siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Situasi semakin merepotkan bagi Mahendra dan Aswan. Mereka tidak bisa menggunakan ilmu batin untuk menghadapi Surogandru di jagat panguripan miliknya ini. Surogandru tertawa melihat kecemasan di wajah mereka. Ada apa? Bukannya tadi ingin berhadapan langsung denganku? Aswan melepaskan kemampuan Asoka agar energi batinnya tidak terkuras oleh Surogandru. Dia memanggil keris panu biru Mahendra dengan tombak Madusena, dan Aswan dengan keris panu biru berencana menyerang tanpa kekuatan batin, mengerahkan ilmu bela diri mereka sambil mencari cara untuk keluar dari jagat panguripan ini. Aswan mengibaskan keris panu biru ke arah Surogandru, sementara Mahendra menghujamkan serangan tusukan dengan tombaknya. Surogandru tertawa menerima serangan mereka begitu saja. Serangan mereka tidak mampu menembus kulitnya. Apa kalian ingin aku menggunakan ilmu bela diriku juga? Aswan dan Mahendra tidak menghiraukannya. Mereka terus menyerang meskipun sia-sia. Surogandru mengambil kuda-kuda, menangkis keris panu biru Aswan lalu menggenggam tombak Madusena Mahendra. Dengan sekuat tenaga, Surogandru menendang mereka berdua hingga terpental cukup jauh. Tidak sampai di situ saja, Surogandru tiba-tiba menghilang lalu muncul di belakang mereka. Di belakang Dra, Aswan yang menyadari itu berbalik arah. Mahendra mengikutinya. Surogandru melayangkan pukulan dengan kedua tangannya ke arah mereka. Mahendra dan Aswan menyilangkan tangan menangkis pukulan Surogandru. Rasanya tulang tangan mereka ingin patah saat menangkis pukulan Surogandru. Mereka terpental menabrak puing bangunan hingga rubuh. Mahendra dan Aswan kembali bangkit. Mereka tidak menyerah. Pertarungan ini benar-benar membosankan. Tiba-tiba Surogandru muncul kembali di belakang mereka. Aswan sempat menyadarinya, namun percuma. Pergerakan Surogandru begitu cepat. Sebuah tendangan membuat mereka tersungkur di tanah. Tubuh Mahendra dan Aswan sudah dihiasi luka-luka lecet akibat gesekan batu-batu tajam dari puing bangunan. Mahendra menatap Aswan memastikan keadaannya. Nafasnya kembang-kembis. Surogandru muncul kembali mencekik leher mereka, mengangkatnya hingga kaki mereka tidak bisa berpijak. Sudah saatnya aku mengakhiri semuanya. Mahendra dan Aswan berusaha sekuat tenaga melepaskan cengkeraman Surogandru, namun kekuatan musuh mereka terlalu besar. Aswan mencoba meminta bantuan Asoka yang ada di kalung Pasopati, namun sia-sia. Kalung itu tidak merespon apapun. Surogandru berucap dengan nada mengejek, kalian tidak akan bisa menggunakan energi batin. Situasi semakin terpojok bagi Mahendra dan Aswan. Wajah mereka memerah, nafas mereka tercekat, dan pandangan mulai kabur. Namun tiba-tiba sebuah portal gaib muncul. Surogandru menoleh ke arah portal itu dengan heran. Kabut putih dengan kilatan petir menyelimuti kabut hitam jagat panguripan miliknya. Tak lama kemudian, sebuah sambaran petir besar menghantam Surogandru, membuatnya terhuyung mundur dengan keadaan kejang-kejang, membuat Mahendra dan Aswan jatuh ke tanah, terbatuk-batuk sambil menoleh ke arah portal gaib. Dari balik kabut, muncul siluet dua orang dengan kilatan petir di salah satu dari mereka. Kabut jagat panguripan milik Surogandru tersibak oleh kabut putih yang tiba-tiba muncul. Mahendra dan Aswan tersenyum saat kabut mulai tersibak.
menampakkan dua orang yang mereka kenal. Arlingga, Juna. Mereka sudah terbebas dari ilmu jagat panguripan milik Surogandru. Juna dan Arlingga segera menghampiri Mahendra dan Aswan menanyakan keadaan mereka. Aku tahu kalian akan datang membantu. Kalian hampir saja terlambat. Juna dan Arlingga meminta maaf, namun Mahendra dan Aswan tidak mempermasalahkannya. Surogandru mengerang marah. Serangan Juna sedikit memberikan luka bakar pada tubuhnya. Juna dan Arlingga berbalik menatapnya, sementara Mahendra dan Aswan, mereka kembali bangkit. Kini mereka berempat menatap Surogandru yang terlihat sangat kesal. Tekanan energi hitam yang luar biasa muncul dari tubuhnya. Energi yang benar-benar mengerikan. Kalian hebat bisa menahannya berdua. Ini baru saja akan dimulai. Kita akhiri semua penderitaan orang-orang yang sudah menjadi korban Surogandru. Mahendra memanggil tombak Madusena. Cahaya putih menyelimuti dirinya, dan luka-luka yang dia terima seketika berkurang. Aswan memejamkan mata sambil menggenggam kalung Pasopati. Arlingga membaca ajian cahaya manunggal membuat belatinya dialiri energi putih. Juna mengangkat pusakanya yang bersinar dan awan hitam terbentuk di area mereka bertarung. Surogandru menatap mereka dengan kemarahannya membara. Tubuhnya dikelilingi oleh energi hitam yang semakin kuat dan dia berkata dengan nada dingin, "Kalian semua akan menyesal menantangku." Mahendra, Aswan, Arlingga, dan Juna, mereka bersiap untuk pertarungan akhir. Mereka tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengalahkan Surogandru dan mengakhiri teror yang telah dia sebarkan. Dengan tekad yang bulat, mereka maju bersama, siap menghadapi segala rintangan yang ada di depan mereka. Surogandru membaca sebuah mantra yang kuat, memunculkan 4 bola api di hadapannya. Dia kembali berteriak dengan suara yang menggelegar, "Kalian akan menjadi abu." Bola-bola api itu meluncur dengan cepat ke arah Mahendra, Aswan, Juna, dan Arlingga. Mahendra segera melemparkan tombak Madusena, menghancurkan satu bola api yang mengarah padanya. Aswan dengan cakar Asoka menghancurkan satu bola api lainnya. Sebuah petir yang kuat menyambar bola api yang mengarah ke Juna, sementara tebasan cahaya melenyapkan bola api yang tersisa. Semua mata beralih ke Arlingga yang mengeluarkan serangan terakhir itu. Mereka heran melihat bahwa serangan Arlingga tidak meledakkan bola api seperti yang dilakukan oleh Mahendra, Aswan, dan Juna. Sebaliknya, bola api itu lenyap tanpa jejak. Arlingga yang melihat teman-temannya menoleh serentak hanya bisa menggaruk kepalanya dan menyeringai. Ilmu apa itu? Ini ilmu yang baru aku kembangkan dengan bantuan Mbah Arya saat berhadapan dengan Ki Gondo. Kekuatan yang hebat. Namun Juna memotong perbincangan mereka. Semua mata beralih ke Juna yang menunjuk ke arah Surogandru. Serangan berikutnya akan segera datang. Semua menoleh kembali ke arah Surogandru yang kini telah memunculkan lebih banyak bola api. Mungkin 10 atau bahkan lebih. Mahendra, Aswan, Juna, dan Arlingga segera melompat menghindari serangan tersebut. Beberapa serangan bola api berhasil mereka tangkis, namun banyak yang harus mereka hindari. Medan pertarungan kini menjadi lautan api dengan kobaran api melahap seluruh puing bangunan di sekitar mereka. Ini mengingatkan Mahendra pada penglihatan yang pernah dia alami saat pertama kali tiba di desa Randu Kidul. Mahendra melihat ke sudut puing di mana roh-roh yang bersembunyi kini berhamburan keluar. Rasa takut terpancar jelas dari aura mereka, mungkin karena trauma dengan kejadian di masa lalu. Surogandru tertawa dengan kejam. "Hanguslah kalian semua." Serangan bola api terus menghujami mereka tanpa henti. Mahendra tidak tinggal diam, berencana untuk menghalau semua bola api yang dilancarkan Surogandru. Dia membaca sebuah amalan, cincin Pancasona bersinar terang. Tombak Madusena melayang dengan sendirinya, berputar dengan ujung mengarah ke Surogandru. Semakin Mahendra membacakan amalan, tombak Madusena berputar semakin kencang, membentuk energi putih yang runcing, seolah-olah tombak Madusena berubah besar, namun dengan bentuk asap putih yang memancar kuat.
Surogandru yang sadar akan serangan Mahendra segera mengalihkan serangannya ke arah Mahendra. Aswan, Juna, dan Arlingga dengan sigap menghancurkan bola api yang mengarah ke Mahendra. Ketika Mahendra selesai membacakan amalan, dia menggunakan ajian Braja Musti dan memukul tombak Madusena sekuat tenaga. Energi tombak Madusena meledak membuat semua bola api lenyap. Tombak masih melesat ke arah Surogandru. Kali ini Surogandru tidak menerima serangan itu begitu saja. Dia membuat perisai hitam dengan kedua tangannya. Tombak Madusena terus mendorongnya, dan Surogandru berteriak mengerahkan seluruh kekuatannya. Hingga tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi. Tombak Madusena menembus perisai gaib, meledak di udara menghantam Surogandru. Serangan itu mengenai Surogandru. Mahendra menggeleng melihat dari kepulan asap Surogandru berdiri dengan bahu yang bolong akibat tertembus tombak Madusena. Namun perlahan rapat kembali dengan sendirinya. Serangan sebesar itu tidak berdampak apapun. Surogandru menggeser arah serangannya saat terjadi benturan, sehingga hanya mengenai bahunya. Tombak Madusena kembali ke tangan Mahendra. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Melihat seranganku tadi, ada titik yang mungkin bisa mengalahkannya. Jika tidak, mengapa dia menggeser serangannya? Ayo kita cari tahu sendiri. Aswan dengan 100% kemampuan Asoka menyerang Surogandru. Di luar medan jagat panguripan, Surogandru cenderung menangkis dan menghindar. Serangan mereka mungkin akan berdampak padanya. Juna menyusul Aswan dari belakang, mengangkat pusakanya. Petir tercipta bersamaan dengan serangan Aswan. Surogandru dengan cepat menyerang balik, membuat Aswan terpental ke arah Juna. Surogandru berucap dengan nada kesal, "Kalian benar-benar memaksaku menggunakan seluruh kekuatanku." Surogandru mulai membaca sebuah mantra. Kepulan asap hitam menutupi tubuhnya. Mahendra, Aswan, Juna, dan Arlingga berdiri tegak memegang pusaka masing-masing. Energi yang begitu besar terasa dari kepulan asap yang menyelimuti Surogandru.